Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir usai diguyur hujan di Simpang Pasir Palaran Samarinda menyebabkan aktivitas warga terhambat. Pergeseran tanah di perumahan Keledang Mas, Samarinda Seberang menyebabkan sejumlah warga mengungsi. Penghulu di Kabupaten Berau masih minim. Per kecamatan hanya memiliki 1 hingga 2 penghulu. Sejumlah rumah di Blok BS Perumahan Keledang Emas Sungai Keledang Samarinda Seberang kondisinya mengkhawatirkan. Ini terjadi akibat tanah di perumahan tersebut bergerak hingga menyebabkan bangunannya retak-retak. Warga menyebut pergerakan tanah di perumahan tersebut sudah lama terjadi dan makin parah sejak seminggu terakhir. Saat ini sudah 19 rumah yang terdampak. Kondisi ini menyebabkan beberapa warga mengungsi, namun sebagian lain masih bertahan. Sekitar seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya. Iya. Itu apakah dari dari curah hujan yang tinggi atau? Terakhir itu waktu hujan kemarin itu yang terakhir minggu kemarin 1 hari setelah hujan baru ada pergerakan tanah lagi. Ada pergerakan. Ini sementara sudah ngungsi atau masih bertahan, Pak? Sudah ngungsi ya. Pada waktu kelihatan pada musim hujan ini udah kelihatan sudah parah sekali. Siap. Dan ada berapa RT yang terdampak, Pak? Dampaknya ada 2 RT. Kebetulan RT 19 sama 20. RT 19 hanya 4 rumah. Kalau RT 20 kena 15 yang dampak. Rumah. Tapi yang agak parah ini di Blok BS ada kurang lebih yang 9 yang kena. Jadi sebagian sudah mengungsi atau belum, Pak? Sebagian sudah ada disewakan sama pemerintah kota, carikan tempat sementara ini. BPBD Samarinda menyebut lahan perumahan ini masuk dalam jalur patahan. Musibah ini mengharuskan 4 keluarga diungsikan ke tempat yang lebih aman. Disebutkan juga bahwa keretakan tersebut sudah berlangsung sejak 4 tahun lalu. Yang pertama kami melakukan pengecekan rumah yang terdampak. Ini ada 18 rumah yang retak-retak dan ada 4 yang sudah tidak bisa ditinggali sehingga warganya harus mengungsi. Kemudian juga bersama Geologi UMKT kami bekerja sama karena sudah ada pekerjaan MOU dan kami untuk melakukan pengecekan kondisi geologi di sini. Karena secara geologi memang lokasi ini merupakan jalur patahan yang ada di Samarinda. Kemudian yang kedua kita meminta semacam informasi dari masyarakat terkait dengan gerakan tanah yang ada. Ternyata selama 4 tahun terakhir itu sudah ada. BPBD mengimbau warga yang masih bertahan di rumahnya untuk siaga mengantisipasi meluasnya pergeseran tanah. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perahu cepat milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berau ini merupakan satu di antara armada yang bisa dimanfaatkan warga untuk menyeberang dari Sambaliung ke Tanjung Redap. Armada ini bisa dimanfaatkan oleh warga selama 24 jam. Sedangkan penyeberangan kendaraan roda 2 maupun 4, pemerintah kabupaten sudah menyiapkan kapal khusus. Akan tetapi jadwal kapal tersebut terbatas dari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 12 malam. Namun demikian untuk angkutan ambulans atau situasi darurat lainnya boleh dimanfaatkan kapanpun. Kemudian
Kemudian untuk waktu tadi dikatakan bahwa jam 12 sampai jam 4 itu tutup. Tapi kalau yang sifatnya emergency, LCT tetap melayani, Pak. Jadi istilahnya tadi kalau ada yang sakit tetap bisa berangkat. Apapun yang sifatnya emergency. Itu menggunakan speedboat BPBD atau Dispar atau Ini bagaimana nanti untuk penggunaan yang LCT? ambulan tadi berarti LCT. Nah kalau untuk yang lewat speed, kalau speed ini karena di Pemda kita 24 jam, Pak. Speed Pemda baik untuk anak sekolah maupun untuk yang sakit. Ini kok cebur nanti. Sementara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi sejauh ini belum memberikan kepastian. Mereka hanya berjanji akan mengupayakan untuk membantu penambahan kapal pendarat atau LCT. Jadi sempat disampaikan di sini kalau memang itu dibutuhkan akan kami sampaikan ke provinsi. Nah itu belum proses, nah, belum bisa dikatakan final, ya begitu. Jadi solusi yang tadi kan banyak sudah dari PMK bahwa ada bantuan-bantuan armada, ya terkait juga jadwalnya itu sudah sangat besar bagi kami, ya banyak pengaruhnya nanti di kegiatan kami. Sementara itu, dampak penutupan jembatan akibat perbaikan membuat antrean panjang. Situasi ini terjadi diduga akibat armada yang disiapkan tidak sebanding dengan jumlah warga yang hendak menyeberang. Warga menginginkan armada penyeberangan ditambah agar aktivitasnya tidak terhambat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli, Kabupaten Penajam Pasir Utara diterjunkan untuk memantau proses lelang terbuka jabatan pimpinan tinggi atau eselon 2. Ini dilakukan untuk memastikan proses tersebut bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Selain itu, tahun ajaran baru pun tak luput dari pantauan Satgas ini. Ketua Satgas Saber Pungli Kompol Bergas Hartoko menegaskan, pemantauan tersebut dilakukan Satgas sejak awal proses lelang hingga penetapan pejabat yang memenangi lelang. Metode yang diterapkan yakni dengan sistem terbuka dan tertutup dengan menerjunkan Pokja intelijen. Saber Pungli ini memang ada beberapa Pokja yang mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama, Pokja intelijen, dia mendeteksi lingkungan ya, termasuk kerawanan-kerawanan yang timbul tahapan kan. Nah, kayak saat ini mungkin berkenaan dengan mau menjelang sekolah ya, penerimaan sekolah itu, kemudian ini kerawanan. Terus masukan dari rekan-rekan tadi, adanya jual beli dan lain-lain, ini tugas Pokja intelijen yang mendeteksi. Nah, terus kemudian ada Pokja pencegahan. Nah ini ya, pencegahan inilah yang kita laksanakan tetap ya, di mana pencegahan ini kita melaksanakan sosialisasi. Lelang jabatan di lingkungan Pemkab PPU ini mulai digelar awal Mei 2023. Lelang ini untuk mengisi 11 jabatan eselon 2 yang kosong. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.